Halo, selamat pagi semuanya. Beril, Balkis, Feiza, Ernest, Faizi, sama Reza. Pagi, thank you udah join ke kelas hari ini ya. Udah coba absen dulu. Siapa yang belum join ya? Selamat pagi. Bentar, ada siapa yang belum join? Nah, berarti yang belum join ada Rita, kemudian Balkis udah, Faizi udah, Giana, Giana belum ya? Habis itu Feiza udah, Jazlan belum ya? Daryl, Daryl udah, Reza udah, Ernest udah. Oke, Pak Ernest mau ulang tahun tanggal 14 ya, 10 hari lagi. Pagi, sip. Kita mulai aja ya kalau gitu untuk kelas kita hari ini. Jadi hari ini kita akan masuk ke dalam kelas weton per tahun kedua. Sebelum itu apa kabarnya? Alhamdulillah kabar baik ya. Siapa yang sudah mulai masuk di hari Senin besok? Liburan telah usai ya. Jadi perlu masuk lagi ke sekolah hari Senin. Semoga semester 2 ini banyak yang ranking satu dan naik kelas. Masih ada ranking nggak sih? Kurang baik kah besok Senin? Sama udah beres aja liburan. Oke, kita mulai aja kalau gitu ya. Sip. Jadi hari ini kita akan masuk ke dalam pelajaran SMP tahun kedua, di mana kita akan masuk ke pelajaran struktur database. Ada yang masih ingat belajar minggu apa di minggu lalu? Kita udah belajar apa di minggu lalu? Minggu lalu itu kita belajar yang namanya bekerja dengan database ya. Kita udah select-select data, gimana cara ngambil data dari tabel di database. Hari ini sekarang kita akan coba belajar gimana sih caranya membuat sebuah database sama tabelnya gitu ya. Jadi nanti kalian akan coba membuat database versi kalian sendiri. Nah, mungkin sebelum kita mulai, ada yang masih ingat apa itu database? Ada yang masih ingat apa itu database? Database itu berarti tempat penyimpanan data gitu ya. Nah, hari ini kita akan coba belajar kumpulan data yang terorganisir. Betul, betul banget. Nah, jadi sekarang kita akan coba belajar gimana caranya membuat database versi kalian sendiri. Nah, jadi kan mungkin kalau kalian lihat di sini ada banyak banget jenis dari database itu, gitu ya. Jadi database ini disesuaikan sama kegiatannya itu seperti apa. Kalau misalnya kalian kegiatannya itu di sekolah berarti database-nya akan tentang siswa, guru, mata pelajaran gitu ya. Sedangkan kalau misalnya di apa di tempat makanan gitu ya, restoran cepat saji, berarti kan itu akan tentang jenis makanan ya menu, terus nanti harganya juga ya. Nah, hari ini kita akan coba mengerjakan salah satu kuis ya. Temanya itu adalah tentang kuis sekolah dan kalian akan coba membuat beberapa jenis tabel. Di mana ada satu pertanyaan kuisnya, kedua adalah jenis kuisnya, dan ketiga adalah relasi antara dua tabel tersebut. Nah, jadi kan kalau misalnya kuis, itu kalian akan punya pertanyaan sama ada opsi jawabannya. Mana yang benar dan mana yang salah. Biasanya yang benar cuma satu, yang tiga adalah pilihan yang salah. Nah, itu yang akan kita buat hari ini.
ke dalam tabelnya gitu. Ya nanti kalian akan coba membuat ada satu pertanyaannya apa, kemudian nanti ada jawabannya, opsi jawabannya, kemudian nanti jenis kuisnya gitu. Ya. Nah, jenis kuisnya ini bisa kita dapatkan dari dua tabel yang berbeda. Kalau misalnya kalian ingat atau misalnya udah pernah pakai Excel, ada yang pernah pakai Excel untuk nge-look up data. Nah, look up data kan itu artinya kalian punya satu tabel, pengen diambil nih datanya dari tabel yang lain nih. Jadi kita pakai namanya sebuah lookup gitu ya. Kita pakai namanya lookup buat ngambil data dari tabel tersebut gitu ya. Nah, contohnya kayak gimana? Kalian punya tabel kuis, kemudian tabel pertanyaan. Nanti kita tinggal buat satu tabel yang baru di mana menghubungkan dua tabel tersebut. Nah, PK itu adalah primary key, FK itu adalah foreign key. Jadi, primary key ini adalah tanda dari tabel itu tuh adalah identifiernya ya ID ini gitu. Jadi setiap baris itu ditandain dengan uh, kode unik di kolom ID kayak nama lah ibaratnya. Nah, sedangkan kalau foreign key itu penghubung antara tabel satu, tabel kuis dengan tabel kuis konten. Gitu. Ya. Nah, cara buatnya kayak gimana? Cara buatnya berarti seperti bahasa Inggris yang biasa aja gitu ya. Kalau kalian pengen bikin tabel, nanti dibikin dulu create table. If not exists, panggil nama tabelnya apa, lalu masukin nama kolomnya sama jenis dari kolom tersebut. Itu tipe datanya apa, ya. Nah, contoh kalian pengen ngebikin ada quiz konten, berarti nanti tinggal dibikin ada kolom-kolomnya. Terus nanti dia bakal ngebikin foreign key juga. Ya, kayak gitu. Oke? Nah, itu tentang membuat tabel. Ada pertanyaan dulu membuat tabel? Kalau belum ada, kita lanjut ya. Nah, untuk bagian berikutnya adalah kita akan mengisi database. Jadi, kalian kan udah tahu nih, database itu punya tabel. Nah, tabelnya udah kalian buat. Setelah kalian buat, berarti kita tinggal isi tabel tersebut. Nah, cara mengisinya kayak gimana? Cara mengisinya kita akan menggunakan yang namanya insert into. Gitu. Jadi insert into ke dalam tabel question. Tabel question nanti tinggal panggil nama kolomnya, values-nya adalah dari list tersebut. Biar nanti dia nggak manual satu persatu. Gitu ya. Nah, jadi nanti kalian udah tahu nih caranya ngebikin tabel, terus masukin data ke tabel tersebut pakai insert into. Oke? Ada pertanyaan dulu tentang masukin tabel? Masukin data ke tabel pakai insert into. Kalau belum ada kita lanjut. Nah, bagian berikutnya adalah kita akan membuat yang namanya mengambil data ya. Berarti kalau mengambil data sama aja, kita pakai select from, where, sama order by. Nanti kita tinggal ambil berarti data-data yang dari tiga tabel tersebut. Gitu ya. Nah, nanti misalnya select bintang from question order by ID, gitu itu boleh juga. Ya. Nah, terus habis itu, udah sih. Itu yang terakhir tinggal kita select aja datanya. Sebelum kita kerjain prakteknya, ada pertanyaan dulu. Kalau belum ada, kita langsung buka aja VS Code-nya. Silakan, buka VS Code masing-masing. Kalian bisa langsung buka di nomor 26 ya. Silakan buka nomor 26 ya.
Nah, ini ya, bukan nomor 26. Kita mengerjakan yang struktur database. Oke? Ya. Eh, Kalian boleh baca dulu soalnya silakan ya. Silakan dibaca dulu apa yang perlu kita lakukan di bagian pertama ini. Ini udah kalian buat sebelumnya ya. Jadi kalau udah kalian baca, aduh. Nah, kalau kalian udah baca, kita akan coba membuat struktur database di mana nanti ada tiga tabel. Ada quiz, quiz content, sama question. Nah, berarti apa yang perlu kita lakukan? Pertama, kita akan bikin sebuah fungsi, di mana fungsinya namanya adalah create, dan kita akan mengkoneksikan dengan database.db. Nah, nanti kita bikin tabel satu dulu, quiz, lalu nama kolomnya ada dua kan, sesuai dengan diagramnya ya. Nah, nanti kita bikin juga untuk tabel question, di mana dia punya 6 kolom, ya. Lalu ada quiz konten, dia punya 3 kolom, sama ada foreign key-nya, ya. Nah, berarti nanti kalian tinggal buat dulu seperti ini ya. Oke? Kalau udah, dan udah selesai gak ada error, nanti bisa ketik angka satu di chat Zoom. Kalau misalnya nemu baris yang bingung, tolong tanyain. Ya, silakan dibuat dahulu.
Udah ya, kalau udah ketik angka satu. Nah, Reza udah. Yang lain kalau udah ketik angka satu ya. Hmm. Nah, Balkis dari udah. Oke, udah ya. Kalau udah kita lanjut ke bagian dua ya. Nah, ini kalau di play, apa yang terjadi? Dia nggak ada apa-apa ya, karena kita cuma buat fungsi doang. Nah, nanti ada di nomor 4 itu kompilasi dari nomor 2 dan 3 ya. Nah, oke, yang berikutnya adalah kita akan coba, berarti kan kalau kalian udah tahu cara membuat tabelnya, kita sekarang tinggal masukin data ya. Nah, tabelnya kita akan membuat data tersebut itu bebas ya, bisa dari tiga contoh ini atau mau yang lain juga boleh ya. Nah, berarti apa yang perlu kita lakukan pertama ya? Nah, kalian pertama bikin dulu add questions ya, add questions ini untuk menambahkan data ke dalam tabel ya. Kita menambahkan data ke dalam tabel ya. Nanti ada beberapa pertanyaan ya yang kita buat. Kemudian nanti setelah itu kita insert into ya, kita akan looping.
Lalu habis itu kita menambahkan juga ke tabel kuis ya, sama dia juga kuis bebas siapa jenius sama tes otak. Kemudian yang terakhir adalah menambahkan link. Jadi ada relasi antara oh ini loh penghubung antara kolom satu dengan kolom yang kedua, tabel satu dengan tabel yang kedua gitu ya. Jadi ini silakan dibuat dahulu. Import SQLite 3-nya jangan lupa tetap dibuat ya. Nah, nanti kalau di play dia nggak ada error. Oke? Kalau sudah ketik angka 2 dan ini lanjutannya nih. Pada screenshot dulu ke bawah ya yang lanjutannya. Kalau ada yang bingung tanyain ya. Nah, silakan mulai dibuat dahulu. Ingat ada lanjutannya ya. Jadi kalau udah yang add quiz itu ada di bawahnya tuh. Udah ke download screenshot ke chat. Kalau udah beres, ketik angka 2 ya. Ya, Reza udah. Yang lain kalau udah, ketik di chat ya.
Daerah udah ya. Kes juga udah. Ya, sudah. Ini yang add linknya ya. Ada scroll ke bawah nih. Bentar Kak. Nah, di play dulu ya. Dicek apakah ada yang error atau enggak ya. Yang udah ya. Silakan.
Oke, udah ya. Sip. Kalau udah kita lanjut ke nomor 3. Itu yang tadi kepotong ya. Yang add questionnya apa? Nah, ini, ini loading banget. Kenapa ya? Oh, tidak loading sekali. Nah, oke. Nah, yang nomor 3 cukup sederhana karena dia hanya mengambil data ya. Jadi kalian akan mengambil data dari tabel yang udah kalian buat. Kita akan mengambil datanya dan juga menggunakan yang namanya join alias nge-look up gitu ya dari tabel satu dengan tabel yang lainnya gitu. Kalau kalian baca nanti di sini mana nih penghubungnya gitu ya antar si tabel tersebut. Nah, nanti kita tinggal join kalau misalnya match berarti dia akan dapetin data tersebut. Oke? Nah, jadi nanti query-nya kayak gimana? Query-nya nanti kita ambil ya untuk ID, question, answer, ruang satu, ruang 2 sama ruang 3. Kemudian nanti dia akan mendapatkan quiz kontennya dan dicek nih question on quiz content di mana question ID itu sama dengan question ID ya. Nah, nanti dia akan sesuai dengan yang diminta nih. Kalau misalnya dia 0, lalu quiz ID-nya 1, maka udah langsung dia order gitu aja. Maka di play apa yang terjadi? Nah, di play nanti nggak ada error ya. Silakan boleh langsung dibuat. Sudah ketik angka 3 ya.
Ya, Reza udah. Baik, kalau udah aku angkat tiga ya. Ya, udah ya. Sip. Kalau udah kita lanjut ke nomor yang berikut ya. Yaitu nomor 4 ya. Nah, yang nomor 4 itu seperti apa? Jadi nomor 4 itu kalau kalian lihat ke sini. Nah, dia kan harusnya udah ada yang udah ada isinya belum? Punya kalian udah ada isinya belum? Udah ada kodenya belum? Udah ya. Nah, beberapa udah ada kan ya, mulai dari DB name, con, cursor, open, close, do, clear DB. Nah, eh cuman itu ada beberapa beberapa fungsi yang emang belum ada. Misalnya kayak create, add question, terus ada add quiz, ada add links, terus ada yang ya itu tiga ini ya. Nah, itu didapetin dari yang soal sebelumnya. Jadi bisa kalian copy dulu ya. Dari yang sebelumnya kalian bisa copy dahulu, lalu tinggal taruh aja di bawahnya. Ingat itu def berarti dia mepet kiri ya, fungsi. Oke. Nah, kalau sudah kalian copy, kalian nanti bisa tambahkan yang ini nih, show sama show table sudah ada belum ya? Kalau misalnya belum ada, boleh tambahin show sama show tablesnya. Kemudian sama yang terakhir adalah yang main ya. Ya, nanti ketika kalian play, dia udah bisa dijalankan nih.
ya. Nah, nanti di dalam kodenya itu dia akan bertanya, kamu pengen nambahin relasi atau enggak? Kalau misalnya enggak, ya udah, dia akan punya tabelnya kayak gini. Nah, kalau misalnya kalian pengen nambahin relasi, berarti kalian tinggal bikin aja. Nah, kayak gini ya. Dia kan di sini ada get question after itu menghubungkan antara eh nih, quiz content sama quiz ID-nya itu adalah 3 dan satu. Berarti kalau misalnya dia ditanyain mau nambah relasi, kita tinggal masukin ID quiznya 3, ID soalnya satu. Nah, nanti dia bakal menambahkan, sorry. Belum bisa, belum. Oke, bentar. Ini boleh dibuat dulu yang show sama show tablesnya ya, sama yang mainnya, silakan. Kita cek dulu. Kalau udah bisa di play kayak tadi, boleh diketik angka 4 ya. Coba dicek dulu. Yang tadi copy dari mana sama mana, kok terus tambahnya di buat berapa? Yang add itu yang create ya? Yang create, yang insert.
itu ditaruh di bawah create aja. Yang masukin data ke tabel itu di copy paste di baris 50. Lalu nanti tinggal ditambahin yang ini nih, show sampai if name-nya ya, dari nomor-nomor sebelumnya. Bisa kalau bisa keterangan gambar ya. Yang bingung ketika angka apa ditanya chat ya. Dev create pas itu diisi apa kan? Oh, dev create itu diisi yang dari sebelumnya, di copy aja. Yang sebelumnya itu kan ada create tuh di awal-awal. Nah, itu kamu copy juga dari situ ya, yang nomor satu.
Yang lain udah, ketika angka 4 ya, kalau udah. Ya. Untuk lengkapnya nanti bisa kalian cek dari Google Docs ini ya, Kak kirimin di chat Zoom. Nah, itu dia ya. Boleh diklik link yang ada di chat Zoom. Itu untuk kode lengkapnya ya. Nah,
ini waktu di play, sorry, spasinya pencet guys. Nah ini kan, nah oke, mungkin yang di bagian terakhirnya itu yang query-nya ya. Query-nya itu perlu diupdate. Jadi kan kalau misalnya kalian lihat di cek itu yang terakhir, kalau kalian play itu meskipun kalian udah menambahkan relasi dari dua tabel ya, hasilnya non. Nah, karena dia ada yang salah query-nya, jadi kita perlu update dia seperti ini. Dia mengambil ID-nya apa, jenis question-nya apa, jadi nanti dia bisa dapetin nih ya, untuk jenisnya itu seperti apa, untuk si quiz-nya ya. Oke, silakan boleh langsung dibuat dahulu. Quiz kontennya itu berarti bukan ID-nya yang kita ambil ya harusnya. Nanti, nah, kayak gini aja. Ini query-nya ya. Jadi quiz ID-nya itu dia ngambilnya instead of dia ngambil apa ID langsung dari quiz konten, dia ngambil quiz ID-nya aja. Nah, ini contohnya ya. Dalam berapa bulan dalam setahun dia mengambil quiz kontennya tiga gitu. Oke, udah itu aja ya. Ada pertanyaan dulu tentang struktur database. Jadi kalian udah tahu ya cara untuk membuat tabelnya gimana. Terus kita menambahkan data ke dalam tabel tersebut sama mengambil data itu. Ya, coba direview dulu kodenya, silakan. Yang belum, untuk kodenya ada di Google Docs, boleh langsung diupdate lagi aja. Silakan diklik link yang ada di chat Zoom, lalu kalian bisa paste ya. Yang sudah boleh dibaca-baca dulu dokumentasinya. Kalau ada pertanyaan boleh sampaikan.
Oke, ada pertanyaan dulu. Kalau belum ada, sip. Jadi kalian udah tahu ya gimana caranya untuk database structures ini. Nah, nanti di minggu depan kita akan lanjutin lagi ya. Pelajarannya kita akan lebih seru karena nanti kita akan bahas tentang bentar. Nah, kita akan bahas tentang situs web dinamis. Kalian akan tahu gimana caranya ada cookies ya. Mungkin kalian pernah dengar ya yang namanya cookies. Terus kalian juga tahu session. Nah, kita akan belajar gimana caranya buat website itu menyimpan data kalian secara sementara. Jadi kalian nggak perlu input ulang dari awal lagi. Kalian tinggal lanjutin lagi dari versi atau sesi yang sebelumnya dengan cookies. Oke? Jadi nanti jangan lupa join di minggu depan ya. Sebelum kelas saya tutup, ada pertanyaan dulu. Kalau nggak ada, kelasnya kita cukupkan dan kita ketemu lagi nanti di minggu depan. Oke? Saya itu aja untuk kelas hari ini. Bye-bye. Terima kasih semuanya. Bye. Daryl, Balkis, Faiza, Ernest, Reza, sama Faizi.